Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang muslim ya, semoga puasa pada hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan pahala yang berlipat ganda seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, rekan-rekan semua, di mata kuliah desain grafis di pertemuan ke-7 kali ini kita akan belajar poster, kemudian ada leaflet, majalah, kalender, banner, kemudian spanduk dan baliho. Ini mungkin materinya sudah saya berikan di grup kelas tadi di WA. Nah, ini sedikit saya berikan penjelasan seperti itu. Langsung saja ya, di pertemuan kita hari ini tujuan mata kuliahnya adalah rekan-rekan semua mahasiswa diharapkan dapat mengetahui perbedaan antara poster, kemudian ada leaflet, kemudian ada majalah, kalender, banner, spanduk, dan baliho. Kita mulai dari poster dulu rekan-rekan. Oh iya, saya jelaskan di materi desain grafis dengan muatan pengetahuan dulu. Nah, nanti setelah ini mungkin 10 menit atau mungkin kurang dari itu saya berikan materi dengan pengetahuan keterampilan. Kita mulai dari poster ya. Poster adalah suatu desain grafis yang di dalamnya terdapat gambar, kemudian kata-kata yang biasanya dimuat atau diprint, dicetak dalam kertas yang ukurannya besar, kemudian ada yang kecil juga sih, ada yang kecil, kemudian ada yang sedang. Yang intinya adalah poster tersebut adalah memberikan informasi kayak gitu. Nah, isinya memuat informasi dan ditempel di tempat umum, dapat dibaca oleh khalayak atau orang banyak kayak gitu. Nah, biasanya tempel di, kalau mungkin rekan-rekan dulu pernah di SMA atau SMK atau mungkin waktu kuliah pernah nunggu di ruang tunggu pembayaran atau mungkin ruang tunggu di bagian akademik ya, mungkin pernah ada poster ya tempel, kemudian mungkin ajakan untuk hidup bersih misalnya, atau mungkin karena saat ini lagi pandemi ya ajakan untuk pencegahan COVID-19 kayak gitu misalnya. Nah, banyak sekali poster ya, mungkin ada yang poster itu berisi tentang mempromosikan suatu produk, terus kemudian jasa, kemudian ajakan untuk mengikuti suatu kegiatan, misalnya tablik akbar atau mungkin kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan olahraga dan sebagainya. Banyak sekali poster-poster yang beredar di lingkungan kita seperti itu. Nah, ada beberapa contoh ya, contohnya seperti ini rekan-rekan. Poster untuk ajakan penanggulangan COVID-19. Nah, ya, biasanya mencuci tangan, pakai masker, menjaga jarak, kemudian jaga cek suhu tubuh dan sebagainya. Ini contoh poster yang ada di, mungkin pernah kita jumpai di sekitar kita selama pandemi COVID-19. Nah, ada lagi yang poster itu ini isinya adalah berkaitan dengan jualan produk, yaitu jualan produk kayak misalnya jualan mie, jualan rokok, jualan jasa potong rambut atau mungkin jasa laundry dan sebagainya. Ini contohnya, contoh poster seperti ini biasanya ditempel itu. Yang banyak sih poster untuk iklan rokok kayak misalnya ya saat ini ya yang kita jumpai di jalan-jalan itu. Nah, ada spesifikasi atau ukurannya. Kalau misalnya ditempel di papan informasi itu standarnya adalah ini, ukurannya adalah lebarnya itu 50,5 meter, kemudian 50 cm, dan untuk ke bawahnya atau panjangnya itu 70 cm. Nah, ini biasanya dicetak dalam inventory dari ivory 210 gram, dan biasanya finishingnya adalah kertasnya glossy, UV glossy, itu kertas yang mengkilap itu. Nah, itu
Nah, itu yang pertama poster ya. Untuk ciri-ciri tujuan poster adalah memberikan informasi, kemudian mengajak, menghimbau banyak orang untuk melakukan sesuatu seperti apa yang digambarkan dituliskan pada poster tersebut ya. Misalnya 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak kayak gitu misalnya. Atau kalau ini contohnya 3S, selalu jaga jarak, selalu pakai masker, kemudian cuci tangan dan sebagainya. Oke, masih lanjut ya. Ciri-cirinya merupakan karya seni, memadukan unsur gambar, kata, kemudian dicetak ya, berukuran besar menjadi dibaca oleh khalayak orang. Nah, ini untuk ciri-cirinya, mempersingkat waktu saja, mungkin rekan-rekan sudah baca tadi ya. Untuk slide-nya silakan dibaca sampai dengan selesai ya. Terus ini dari awal sampai dengan akhir ini ya. Poster biasanya dipasang di tempat yang strategis supaya diketahui banyak orang, misalnya di tempat seperti alun-alun kota, pasar, ruang tunggu dan sebagainya ini. Kemudian ada syarat ya, beberapa syarat yang untuk poster ya. Syarat yang layak dikatakan sebagai poster. Ini saya besar. Nah, poster itu ya, syarat yang layak adalah bahasa atau kalimat yang digunakan mudah dipahami oleh banyak orang. Kemudian kalimat poster harus singkat, jelas dan padat, jadi tidak berupa deskripsi, berupa paragraf dan sebagainya, bukan. Kalau poster yang baik itu yang singkat, jelas dan padat, ya penuh makna kayak gitulah. Terus kemudian mengkombinasikan antara gambar yang menarik dengan tulisan, itu biasanya pemakaian warna yang bagus, pemilihan teks yang baik ya, mudah dibaca kayak gitu. Nah, ini. Terus kemudian dibuat semenarik mungkin supaya menarik perhatian banyak orang. Ini mungkin pemilihan warna, terus kemudian pemilihan font, terus kemudian gambar juga dibuat semenarik agar orang itu tertarik untuk mencari informasi apa yang ada di dalamnya kayak gitu. Kemudian poster harus ditempel atau dipasang di tempat yang ramai. Nah, ini kalau dulu memang poster itu harus ditempel. Nah, sekarang sudah eranya bergeser ya. Banyak poster-poster yang ya sebenarnya sudah dicetak, cuma untuk memperkuat informasi yang ada di dalamnya itu di ya, filenya itu ya diunggah di beberapa media sosial seperti di Instagram, kemudian story WA, atau mungkin di Facebook dan sebagainya, karena memang eranya digital itu. Nah, kemudian bahan untuk membuat poster harus memiliki kualitas yang baik supaya tidak cepat rusak. Kalau misalnya poster dengan konsepnya adalah dicetak, ada beberapa jenis poster ya. Poster yang pertama adalah layanan masyarakat, mungkin ajakan untuk hidup sehat, atau mungkin layanan masyarakat untuk taat pajak dan sebagainya. Kemudian ada poster niaga yang berkaitan dengan perdagangan. Kemudian ada poster kegiatan, ya misalnya kegiatan keagamaan, lomba dan sebagainya tadi. Kemudian ada poster karya seni, kemudian poster pendidikan. Jenis-jenis posternya ada ini ya. Poster berdasarkan tujuan, ada propaganda berupa semangat, ajakan, ayo kayak gitu. Terus kemudian ada kampanye, kemudian ada afirmasi, poster yang ada kata-katanya dicari, kayak misalnya dicari karyawan kayak gitu, dicari orang hilang dan sebagainya itu. Terus kemudian poster film ya, misalnya ada trailer film apa kayak itu, launching film apa kayak gitu. Kemudian di dalamnya membuat poster untuk ajakan menonton di bioskop tanggal sekian-sekian kayak gitu misalnya. Kemudian ada poster komik, kemudian poster untuk riset ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan nanti lulus pengen jadi peneliti, terus kemudian penelitiannya ingin disampaikan
ingin diketahui oleh banyak orang, ya kita buat posternya, kita seminarkan tanggal berapa kayak gitu. Kita buat posternya. Terus kemudian selanjutnya ada poster komersil ya, komersial. Ya hampir sama sih dengan uh, ajakan dan sebagainya. Komersil yang bersifat umum kayak itu. Misalnya dilarang mudik dan sebagainya itu. Oke ya, itu terus kemudian ada poster kelas. Kalau poster kelas itu biasanya poster yang ada di kelas-kelas ya. Jangan buang sampah sembarangan. Ayo kita pola hidup sehat. Terus kemudian mungkin poster yang berisi ajakan untuk mencapai cita-cita dan sebagainya. Poster yang biasanya dipasang di kelas. Itu rekan-rekan, yang pertama ada poster ya, biasanya tempel-tempel atau mungkin dibuat story di WA kalau saat ini. Kemudian ada leaflet. Leaflet ini kalau kita sering mengatakan dengan brosur kayak itu. Nah, adalah lembaran ya, lembar kertas yang berukuran kecil, terus kemudian mengandung pesan tercetak untuk disebarkan kepada umum sebagai informasi mengenai suatu atau peristiwa. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Poster ya, kalau kita biasanya brosur kayak itu, brosur. Nah, biasanya spesifikasinya 10 cm ya, 10 cm dikalikan 15. Nah, seperti ini. Kalau brosur ya biasanya sering kita jumpai ya kayak brosur untuk PPDB atau mungkin brosur untuk PMB, brosur untuk misalnya jual motor kayak gitu misalnya itu. Nah, leaflet ya, leaflet. Kalau leaflet itu lebih ukurannya lebih kecil lagi seperti itu. Nah, itu ya ada poster, kemudian leaflet, kemudian selanjutnya majalah. Nah, majalah lebih berbeda lagi soalnya. Tapi kita masih ranahnya itu masih di desain grafis, karena di dalamnya itu memuat beberapa informasi berkaitan dengan gambar, tulisan, sebagainya. Dalam bahasa Inggris itu namanya magazine, periodical, dan glosses atau serial. Nah, biasanya diterbitkan dalam mingguan juga ada majalah, misalnya majalah otomotif, majalah ponsel, majalah berkaitan dengan pendidikan dan sebagainya. Ada juga yang mingguan, ada juga yang bulanan. Nah, itu majalah biasanya memiliki artikel mengenai topik yang populer yang ditujukan kepada masyarakat umum dan ditulis dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti oleh banyak orang. Majalah biasanya headline-nya di depan itu misalnya kayak majalah ponsel misalnya, itu biasanya ponsel-ponsel yang terbaru, fitur dan sebagainya. Atau mungkin kalau misalnya majalahnya otomotif itu biasanya modifikasi mobil, atau mungkin modifikasi motor, atau mungkin motor dengan keluaran terbaru dan sebagainya itu. Nah, itu ya majalah. Oke, ini ukurannya 330 mm sampai mili ya ini. Kalau senti ya panjang. Mili, ukurannya mili. Sekitar 33 cm. Ya, seperti inilah. Dikalikan dengan 240. Ada yang lagi yang sampai dengan 210 sampai 270. Nah, seperti ini majalah. Kemudian ada kalender ya, kalender ini juga berkaitan dengan desain grafis juga itu, karena di dalamnya memuat beberapa foto, terus kemudian informasi berkaitan dengan mungkin hari libur, atau mungkin berkaitan dengan informasi berkaitan dengan tanggal-tanggal hari-hari tertentu, tanggal merah dan sebagainya. Nah, adalah sebuah sistem untuk memberikan nama pada sebuah periode waktu. Nah, biasanya seperti contohnya adalah nama-nama dikenal sebagai kalender. Maksudnya
Tanggal ini bisa didasarkan dari gerakan-gerakan benda angkasa seperti matahari dan bulan. Kalender juga dapat mengacu kepada alat yang mengilustrasikan sistem tersebut. Sebagai contoh adalah kalender dinding. Jadi informasi berkaitan dengan hari, tanggal, kemudian kalau ya pasaran, buku dan sebagainya itu kalender. Contohnya seperti ini. Kalender ini bisa juga digunakan sebagai media promosi, digunakan sebagai tempat kita misalnya memajang foto-foto dalam 1 tahun kayak gitu misalnya. Ya, biasanya promosi sih, kebanyakan promosi untuk kalender. Ada juga yang biasanya kalender Jawa itu ya, kan Jawa biasanya gambar-gambar wayang, kemudian kalender dengan gambar pemandangan dan sebagainya. Oke, itu kalender masih didesain grafis juga karena memadukan beberapa komponen seperti warna, huruf, teks. Kemudian ada banner ya, banner ini biasanya digunakan untuk iklan atau mungkin acara-acara tertentu ya. Banner adalah suatu media promosi yang dicetak dengan print digital, biasanya bisa berupa potret dan vertikal. Banner adalah bentuk penyederhanaan dari baliho. Oke, seperti ini. Ada X banner, nah seperti ini ya. Ada yang memang dibuat vertikal, ada yang potret gitu. Ada yang mendatar, ada yang tegak gitu. Seperti ini. Ukurannya 40 sampai 80 dikalikan 150 sampai 150 sampai dengan 180 cm. Nah, itu ada banner, kemudian selanjutnya ada spanduk. Nah, spanduk itu biasanya kalau dulu ya, spanduk itu biasanya medianya itu adalah kain. Sekarang sudah banyak yang pakai seperti di printing gitu ya. Jadi cetakannya dibuat cetakan printing. Nah, spanduk adalah media promosi yang cukup populer belakangan ini karena harga yang murah, kemudian proses pengerjaan yang cepat. Nah, zaman sekarang sudah banyak perusahaan yang bergerak di periklanan, memiliki mesin digital print sendiri. Ya, contohnya seperti ini, spanduk. Misalnya acara-acara berinformasi berkaitan dengan acara kegiatan konser kayak gitu misalnya, atau mungkin promosi kampus atau mungkin promosi sekolah sebagainya. Ukurannya ini rekan-rekan 90 sampai dengan 1 meter lah kayak biasanya, dikalikan sampai dengan 6 meter, ada yang 5 meter, ada yang 7 meter, tergantung dari bagaimana kita mengkonsep ya, beberapa ukuran, setting ukurannya gitu. Nah, ini ya, kemudian ada baliho. Nah, baliho ini biasanya lebih lebar lagi luasnya, suatu sarana media berpromosi yang mempunyai unsur memberikan informasi berupa event, kemudian iklan juga ya, kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat luas. Selain itu digunakan untuk iklan suatu produk yang baru misalnya. Dikenal baliho merupakan hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya mesin cetak digital yang semakin canggih. Nah, contohnya seperti ini di baliho ya. Mungkin rekan-rekan ke Penceng atau mungkin ke alun-alun ya, nanti akan menemui baliho gitu. Nah, itu rekan-rekan di materi untuk pengetahuan. Jadi perbedaannya itu poster ditempel biasanya, kemudian leaflet biasanya kayak brosur itu di kertas, majalah ya berupa kayak koran tapi di dalamnya lebih spesifik ya, ke tema tertentu, misalnya ponsel atau mungkin motor atau mungkin
majalah berkaitan dengan pendidikan dan sebagainya. Terus kemudian ada kalender ya. Kemudian kalau kalender jelas banner ya, banner itu biasanya untuk periklanan ya. Terus kemudian ada spanduk yang melintang itu, kemudian ada baliho yang ukurannya itu lumayan besar gitu. Nah sekarang kita coba dengan muatan praktikum. Nah pada kali ini kita akan coba membuat poster saja, poster mungkin karena suasananya Ramadan ya, kita membuat poster Ramadan dengan menggunakan aplikasi yang ada di web. Jadi aplikasinya bukan installer tapi berbasis web. Kalau installer itu kita bisa menggunakan Photoshop atau Corel atau mungkin Illustrator dan sebagainya. Nah tapi kali ini karena memang ya yang instan kayak gitulah, instan, kita menggunakan aplikasi yang di web. Di pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan di slide ya, ada beberapa aplikasi, contohnya aplikasi yang digunakan untuk membuat logo kemarin. Nah hari ini kita coba membuat desain dengan menggunakan Canva ya. Nah rekan-rekan bisa nanti ketikkan canva.com. Nah, kalau di Canva ini lebih kita sudah diberikan beberapa template ya. Nah seperti ini Canva, terus kemudian dua saja ya. Sebenarnya masih banyak lagi aplikasi yang berbasis online, apalagi mungkin rekan-rekan nanti berbasis mobile ya, kemudian cari di Play Store ya, akan banyak sekali aplikasi yang kita temui. Tapi kita batasi ya pada pertemuan kali ini menggunakan Canva dan Photopea. Nah, Photopea ini hampir sama seperti di Photoshop. Kita coba di Canva dulu rekan-rekan. Jadi tampilan awalnya seperti ini. Kalau kita cari beranda ya, berandanya seperti ini. Kalau mungkin kita cari template ya, template banyak sekali ya, template untuk media sosial, terus kemudian pribadi, bisnis, pemasaran, pendidikan yang saat ini sedang tren dan sebagainya. Oke. Nah kita coba ya, nah kiriman Instagram poster. Nah satu saja poster ya, kita poster karena tema kita lagi Ramadan lihat semua. Jadi Canva ini praktis ya, kalau misalnya kita mau membuat desain dengan keterbatasan, mungkin keterbatasan kita untuk membuat objek-objek tertentu yang menarik, yaitu kemudian kita terbatas untuk membuatnya, dikejar deadline juga yaitu misalnya, atau tidak punya waktu untuk membuat yang desain sendiri ya, mungkin bisa rekan-rekan bisa menggunakan Canva dengan menempel tentunya itu. Bisa menempel gambar, menampilkan gambar dari internet, terus kemudian kita satukan di Canva juga bisa juga nanti template yang sudah ada ini nanti kita ganti ya, karena ya ini sifatnya biasanya free gitu, kita ganti dengan sesuai dengan tema kita gitu. Nah kali ini tema kita adalah Ramadan. Hari Raya Idul Fitri.
Nah, mungkin rekan-rekan nanti bisa memilih-milih ya, memilih-milih gambar atau mungkin nah, kayak gini. Nah, misalnya kita kita gambar yang sudah template yang sudah ada kita edit ya. Kita edit menggunakan teks. Kalau untuk gambar background ya, background nanti biasanya ada PNG3. PNG3 ya. Untuk gambar-gambar yang uh, biasanya vektor yang oke, seperti ini. Gambar-gambar vektor nanti bisa cari di PNG3. Kita misalnya temanya adalah Idul Fitri dan kita cari. Nah, seperti ini. Jadi PNG ini yang tidak ada latar belakangnya. Nah, rekan-rekan bisa download di PNG3. Nanti kita kombinasikan di Canva itu misalnya juga bisa. Tapi kali ini karena keterbatasan waktu ya, kita coba template yang ada di Canva saja rekan-rekan. Ya, carilah yang sekiranya bagus kayak gitu. Selamat menikmati. Nah, ini misalnya kita ganti ya. Ini saja. Rekan-rekan bisa menuliskannya sendiri, bisa memilih template yang ada di sini. Satu contoh kayak gini, kayak selamat atas kelulusan. Kita ganti misalnya keluarga besar. Nah, tentu saja nanti untuk teks dan sebagainya kita sesuaikan ya, yang kita pilih yang bagus kayak gitu. Oke, kayak gini. Oke, kira-kira seperti ini. Saya rasa kalau mungkin rekan-rekan telaten kayak gitu akan menghasilkan karya yang bagus kayak gitu. Keluarga besar pendidikan informatika mengucapkan selamat hari raya. Satu itu 1442 2021. Nah, kalau mungkin fontnya terlalu besar ya bisa dikecilkan ya. Ini mungkin diganti dengan teks yang lain gitu.
kalau mungkin takabur karim kayak gitu, atau mungkin uh, nah ini pilihan teksnya, fontnya ada di sini ya. Nanti silakan dipilih-pilih sesuai dengan desain kita. Ini hanya singkat saja. Nah, kira-kira seperti ini. Nanti kita tinggal atur untuk kalau kurang ke bawah ya di bawah. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau ini fontnya kurang besar, bisa dibesar. Gitu. Untuk fontnya, warna dan sebagainya kita bisa variasi ya. Cari mana yang sesuai. Ada stripnya. Nanti untuk lebih rincinya rekan-rekan bisa pelajari sendiri, karena ini proses pemilihan warna efek itu memang lama itu. Jadi nanti silakan rekan-rekan di otak-atik ya, itu mana warna yang cocok kayak gitu. Kelihatan warnanya hitam aja. Nah, misalnya kayak gini. Kalau mungkin belum sesuai ya rekan-rekan otak-atik ya itu. Oke, ini ya jelek warnanya. Sampel saja, gini saja dulu. Nah, kemudian kalau misalnya ingin menambahkan objek ya yang di bawah sini, misalnya elemen ya, kita bisa mencari elemen. Oke, kotak ini kita coba. Oke, misalnya warnanya sudah kita ganti yang virtual. Nah, misalnya seperti ini, terus kemudian kita, ya saya yakin kalau ini teksnya masih belum
warnanya belum sesuai ya, walaupun bisa terbaca masih belum sesuai. Nanti rekan-rekan coba otak-atik sendiri ya. Misalnya biasanya kayak gini. Untuk fontnya juga di sini rekan-rekan. Misalnya seperti ini ya. Karena kita ganti putih aja. Nah, misalnya seperti ini diberikan logo Instagram. Kalau logo sih unggahan sini, rekan-rekan bisa mengunggah media perangkat juga saya punya logo. Misalnya ingin diberikan logo Invisa, proses. Terus kemudian kalau misalnya di bawah sini ingin ditambahi logo Instagram, itu caranya juga sama. Nanti silahkan cari logo Instagram kemudian diunggah di sini. Oke. Kalau foto ingin ditambahkan foto juga bisa ya. Foto di sini, unggah juga bisa. Tambah background, diganti backgroundnya juga bisa. Nanti tinggal milih di sini. Oke, itu ya. Nanti silahkan coba-coba dulu. Terus kemudian selanjutnya apabila sudah selesai ya, kita tinggal unduh. Oke. PDF jadinya. Karena setting ya, download menjadi JPG ya. JPG. Kalau misalnya ukurannya kita custom juga bisa, tapi harus pro. Kalau misalnya gratisan ya tinggal download aja gitu. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian oke, ini sudah jadi, walaupun mungkin desainnya belum dikatakan bagus ya. Nanti rekan-rekan otak sendiri itu untuk pemilihan warna, terus kemudian penambahan elemen dan sebagainya. Nah, kemudian kalau kita misalnya menggunakan Photopi, kemudian kita cari gambar di internet, cari saja Idul Fitri, poster Idul Fitri. Poster Idul Fitri 2021. Cari mana yang bagus itu.
adalah Idul Fitri background. Nah kayak gini misalnya, kayak gini kosongan. Banyak sekali template yang dapat kita pakai. Ini aja. Kalau bagus enggaknya sih selera sih sebenarnya. Nah kayak gini ya. Ini kalau menggunakan Photopea tinggal di download, kemudian buka Photopea-nya, kita tinggal nah, masuk sini, oke. Nah ini kita tinggal memberikan beberapa elemen teks ya, teks tinggal di sini ya, tinggal ngetik saja, nanti pemilihan teks. Oke, ini kita tengah, kemudian kita bisa perbesar teksnya juga, kita bisa pilih di sini ya. Kalau online itu enaknya kayak gini, instan. Kalau yang mungkin menggunakan Photoshop atau menggunakan Corel ya, itu biasanya kita customnya kalau font dan sebagainya harus download. Ini tambahkan efek juga sini sama seperti di Photoshop ya, efeknya ini efek color overlay ya, kita ganti warna misalnya putih kayak gini, terus kemudian oke. Oke, sorry maaf. Kemudian kalau misalnya kasihkan stroke ya, garis tepi ya, tinggal pilih kayak gini. Ukurannya juga bisa dipilih. Nah nanti kalau untuk isi dan sebagainya berkaitan dengan efek dan sebagainya, rekan-rekan bisa memilih-milih sendiri gitu. Sama kalau misalnya kita kasihkan logo Invisa tadi, kita tinggal tarik ya, tarik di sini. Nah, ini kita tinggal kata ini. Keluarga besar Prodi Pendidikan Informatika mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Ya, memang memilih font itu nggak semudah harus pilih satu-satu, coba diamati kayak gitu. Masih dulu ya.
kira-kira kayak gini lah. Nanti masih kita pilih warna kayak gitu, misalnya warnanya dikasih ini. Kalau ini mau digandakan juga bisa, tinggal shift alt. Misalnya kayak gini. Oke, mau dikasih drop shadow atau mungkin dikasihkan efek yang lain, dipersilahkan ya. Drop shadow seperti ini ya, sesuai dengan selera masing-masing gitu. Misalnya dikasihkan seperti itu, tapi harus konsisten ya, artinya antara teks awal dengan teks akhir ya, semua komponen harus seimbang kayak gitu. Nah, seperti ini. Ini kita kasihkan drop itu. Oke. Atau mungkin digantikan warna yang lain juga dipersilahkan gitu. Terus kemudian kalau ditambahkan elemen, ini tinggal pilih ganti warna, atau mungkin warna yang lain juga ada di sini, color overlay. Atau hitam saja, tapi opacity-nya dikecilkan. Filmnya dikecilkan saja, jadi kayak efeknya itu. Nah, jadi kayak transparan gitu. Nah, kayak gini misalnya. Keluarga besar waktu bentuknya macam ya. Nah, di sini dikasihkan misalnya berkaitan dengan Instagramnya gitu. Informatika. Oke, ganti teks yang simpel saja. Ya, misalnya seperti ini ya. Oke, colornya kita ganti putih. Oke, ini sudah jadi ya. Mungkin kalau misalnya dikasihkan kata-kata yang lain di sini juga dipersilakan. Mungkin itu saja dulu rekan-rekan ya, karena sudah terlampau lama. Kita sudah berapa menit? 50 menit ya, belum nanti saya rendernya juga lama. Oke, itu pertemuan kita hari ini. Kalau rekan-rekan menggunakan Canva ya, silahkan dibuka canva.com. Terus kemudian kalau menggunakan Photopi silahkan dibuka photopi.com. Itu muatan materi pengetahuan dan praktikum kita hari ini mengenai desain poster, leaflet, majalah, kalender, baliho, spanduk dan sebagainya. Mungkin dari saya seperti ini, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semangat selalu untuk belajar, dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.